Ada kasus judi online tuh. Akhirnya pelakunya ketangkap. Iya. Total kerugian ratusan miliar. Iya. Ada yang dicari-cari di Instagramnya. Pantesan rupanya ini yang namanya flexing. Apa itu flexing? Pura-pura kaya. Nah, ternyata kayanya itu ya hasil dari judi. Hasil dari yang haram-haram gitu ya. Nah, padahal Abi itu jadi teringat hadis Nabi SAW. Nabi katakan, jangan takjub, jangan kagum dengan orang yang kaya dari hasil yang haram. Jika mereka sedekahkan, kata Nabi, tidak diterima. Jadi, sedekah nggak diterima sama Allah. Padahal segitunya udah ngeluarin duit. Ditolak sama Allah sedekahnya dari harta yang haram. Jika disimpan, akan jadi bahan bakar api neraka. Jadi nggak ada untungnya. Dan kalau dipakai, dimakan, tidak akan berkah. Allah. Kena semua, udah. Kena semua. Alhamdulillah. Nih, siang-siang kayak gini. Kena angin sepoi-sepoi. Sambil minum wedang jahe sereh di Dusun Bambu. Masya Allah. Sambil ditemenin kamu, lengkap. Tunggu dulu, Abi ngeliat berita. Belum lengkap, nih. belum lengkap. Belum lengkap. Oh. Ada kasus judi online tuh. Akhirnya pelakunya ketangkap. Iya. Total kerugian ratusan miliar. Iya. Ada yang dicari-cari di Instagramnya. Pantesan rupanya ini yang namanya flexing. Apa itu flexing? Pura-pura kaya. Pura-pura. Kaya kok pura-pura. Jadi pencitraan supaya kelihatan kaya, supaya kliennya percaya bahwa kita tuh kaya. Kan selalu begitu. Misal ngeyakinin orang. Misal pengacara, supaya dibilang pengacara profesional pakai Alphard, Velfire, mobil mewah, jamnya gini-gini, supaya kelihatan. Jam gini. Oh, jam gini. Yang gini-gini apa? Cincin. Cincin. Nah, supaya kelihatan kaya. Nah, ternyata kayanya itu ya hasil dari judi. Hasil dari yang haram-haram gitu ya. Nah, padahal Abi itu jadi teringat hadis Nabi SAW. Nabi katakan, jangan takjub, jangan kagum dengan orang yang kaya dari hasil yang haram. Jika mereka sedekahkan, kata Nabi, tidak diterima. Jadi, sedekah nggak diterima sama Allah. Padahal segitunya udah ngeluarin duit. Ditolak sama Allah sedekahnya dari harta yang haram. Jika disimpan, akan jadi bahan bakar api neraka. Jadi nggak ada untungnya. Dan kalau dipakai, dimakan, tidak akan berkah. Allah. Kena semua, udah. Kena semua. Dikeluarin salah, dimakan disimpan jadi bahan bakar api neraka. Artinya apa? Makin besar dia simpan, makin besar barangnya. Iya. Tapi kalau dimakan, nggak berkah. Tapi kenapa, Bi? Orang tuh sekarang banyak yang kayak gitu, Bi. Dan itu bukan hanya orang yang punya profesi tertentu ya, Bi ya. Bukan cuma kayak Abi bilang tadi, ada yang pengacara gitu, ada yang pebisnis gitu. Tapi ya kayak ibu rumah tangga gitu, Bi. Karena di Indonesia ada kesan kalau kaya itu terpercaya. Padahal orang terpercaya itu bukan karena kekayaan. Tapi karena kepercayaan itu adalah bukti. Ya, bukti. Contoh misalnya gini. Kenapa ada orang yang mau wakaf ke kita 100 miliar di Cinta Quran Center? Iya. Karena percaya. Dan Abi kan nggak perlu nunjukin kan mobilnya apa, rumahnya di mana. Dia percaya kan. Nah, jadi bangunlah kepercayaan itu bukan kepercayaan semu. Kepercayaan yang didasarkan atas tampilan, jam yang mahal. Padahal sekarang, maaf ya, iPhone aja ada yang sewa. Iya benar, sewa harian lagi. Jadi kalau teman-teman ngelihat orang pakai iPhone 13, jangan percaya, jangan-jangan sewa. Mobil mewah sewa jam-jaman. Iya, sewa jam-jaman. Saya juga bisa kok kalau mau. Saya bisa sewa Lamborghini apa. Tapi apa? Buat apa gitu, Mi? Buat apa? Dan pura-pura kaya itu dikejar pajak malah. Pajak langsung bidik. Ya, kalau istilah Mas Yoyo yang punya warung spesial sambal, orang kaya beliau bilang apa? Itu namanya Ustadz, menyediakan diri kita menjadi sapi sembelihan. Kenapa? Karena orang akan datang hutang. Iya. Orang akan datang minta tolong. Kenapa? Karena terlalu menunjukkan kekayaan. Ya kan? Padahal kata Nabi, kaya sesungguhnya itu kaya hati. Betul. Hati yang kaya itu gimana? Hati yang penuh dengan kesabaran, qanaah, hati yang penuh dengan kesyukuran. Hati yang tenang itulah kaya.
Contohnya Abi sekarang sama Umi nih, tenang banget. Allahu Akbar. Jadi pengen minum wedang Masya jahe Allah. ini. Kata Nabi, ad-dunya mata. Dunia itu perhiasan. Wa khairul mata. Dan sebaik-baik perhiasan, istri yang soleh. Jadi Abi itu orang paling kaya. Allahu Akbar. Abi paling kaya. Karena kalau Abi punya mobil, semua orang bisa beli mobil. Betul. Kalau Abi punya rumah mewah, semua orang bisa beli rumah mewah. Iya, yang penting punya duit. Tapi nggak semua orang punya istri solihah. Betul. Walaupun dia punya duit. Seperti kamu. Oh, jadi pengen minum wedang jahe lagi 2 kali. Jadi panas nih. Awas, panas-panas ini. Dan sebetulnya kaya yang sebetulnya dalam pandangan Islam itu adalah ketika kita nggak punya hutang ya, Bi. Bukan ketika kita berutang. Iya. Jadi kalau kita punya utang sebenarnya belum kaya. Setara dengan fakir miskin. Sama-sama berhak menerima zakat. Gurimin. Iya, gurimin. Paham? Iya. Dia setara dengan fakir miskin. Kenapa? Karena dia menerima hutangan. Mau menerima duit utang. Nah, gimana nih bicaranya, Bi? Terutama buat ini nih, kayak Umi nih, ibu rumah tangga. Ini kan ya datang kajian, ikut arisan kan, ngelihat ibu-ibu yang lain, penampilannya. Kan secara manusiawi ada rasa, ih pengen ya punya tas kayak gitu, ih pengen ya punya kayak gitu. Itu gimana bicara tips supaya bisa nahan diri? Yang pertama harus kita tahu ya bahwa harta kita akan ditanya. Dari mana kita dapat? Kemana kita belanjakan? Kata Nabi, tidak akan tegak 2 buah telapak, tidak akan bergeser 2 buah telapak kaki anak Adam di hadapan Allah nanti sebelum ditanya 2. Harta ditanya 2. Dari mana kamu dapat? Kemana kamu habiskan? Hisabnya berat. Yang kedua, umur. Untuk apa kamu gunakan? Jadi umur cuma ditanya 1, harta ditanya 2. Jadi mendingan daripada pakai yang mahal-mahal begitu, yang penting fungsional aja. Kayak HP Abi. HP Abi hadiah dari Umi. Iya, betul. Makanya nggak mau dijual-jual ini. Walaupun udah baret-baret. Walaupun sudah baret-baret. Kenapa? Kasian. Yang penting fungsional. Oh, jadi minta dikasih hadiah baru gitu Iya, maksudnya. yang penting fungsional. Iya, udah ngerti. Iya, yang penting fungsinya. Satu, ya. Jadi kesadaran bahwa harta akan dihisap. Yang kedua, ngapain pakai begituan? Kan kita sadar kan hidup kita cuma besok, sebentar. Mendingan apa? Mendingan diwakafkan. Handphone dipakai, harganya turun. Iya, betul. Tas dipakai, harganya turun. Wakaf? Wakaf harganya naik terus. Betul. Dan abadi. Iya. Jadi harus mikirnya manja. Jadi jangan, ya kalau pikir gaya-gayaan nih buat apalah. Ya. Buat apa gitu? Buat apa gitu? Mau dibilang orang kaya gitu. Orang kaya dari utang kok. Ya kan? Dan teman-teman jangan main-main, hutang itu ternyata bisa menyebabkan seseorang tidak jadi masuk surga. Tidak jadi masuk surga gara-gara hutang. Iya, walaupun dia jihad fisabilillah kata Nabi. Hutang itu membuat ruhnya terkatung-katung antara bumi dan langit. Jadi menurut Abi, gak usahlah flexing-flexingan begitu ya. Kalaupun memang kita kaya, mendingan kaya itu diwakafkan. Mendingan kaya itu bangun pesantren. Lihat nih, ada santri yang makannya Rp3.000 per hari. Lihat Kang, ada kepala sekolah yang digaji 500.000 sebulan. Lihat Teteh, ada guru yang digaji cuma 300.000 sebulan. Lantas, buat apa gitu? Mendingan berbagi. Berbagi itulah menunjukkan kekayaan hati. Betul. Jadi kalau Umi siap berbagi, Umi berarti kaya hati. Umi siap berbagi. Berbagi HP. HP. Jadi 2 HP Abi. Oke, fix. Shred. Malam ini saya nggak dikasih kunci. Langsung dikunci mau Musa, tapi enggak sih. Umur saja tuh luar biasa. 17 tahun menemani saya. Top. Top. Ini kita lagi ngomongin flexing loh. Flexing, oh iya. Jangan kemana-mana ya. Iya, betul. Gitu nih. Jadi buat apa ini, lihat nih. Nikmat kan? Iya. Kenapa? Padahal kaleng aja. Kenapa harus terbuat dari emas? Yang penting minum. Betul. Atau juga bukan punya kita, habis ini kita pulang. Dunia juga bukan punya kita, besok kita pulang. Jadi buat apa? Buat apa coba? Mobil, alhamdulillah. Terus ternyata sama, rodanya 2. Sepeda Brompton harga 70 juta. Dengan sepeda made in lokal, katakan sebut misalnya Polygon. Sama rebannya bulat. Sama bannya bulat. Cuma bedanya apa? Gengsi aja. Makan tuh gengsi. Berapa banyak orang gara-gara gengsi bunuh diri nih. Iya, dia kan demi dapat tas mahal, jual diri. Resah, hancur hidupnya. Bayangin, jual diri, bermaksiat, akhirnya apa? Hancur hidupnya. Jadi menurut Abi, nggak usah lah yang gitu-gitu. Ya, pertama dari sisi haram, yang kedua, nggak ada gunanya juga secara manfaat.
Ya, jadi itu tips supaya kita bisa tetap hidup. Ya, jadi nggak usah lah flexing-flexing gitu ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan, kebaikan kita, manfaat kita. Ya. Karena manusia itu dinilai manfaatnya. Ya. Makin bermanfaat dia, makin mulia. Ya, jadi bukan makin kaya, ya, bukan makin kaya, tapi makin takwa, makin manfaat, makin berkah. Jadi buat apa kaya juga nggak ada manfaat? Ya, jadi teman-teman semuanya stop ya flexing, stop gaya hidup yang tidak bermanfaat gitu ya. Udah tinggalkan semuanya. Ya. Termasuk juga stop posting-posting gaya hidup di sosial media ya, Bi. Iya. Karena ya nggak ada gunanya juga, nggak ada manfaatnya juga. Iya, jadi ini Abi lagi WA, ada orang katanya pingin beli, tanya-tanya ada tas harga 300 juta. Buat apa? Jam sampai 1 miliar. Buat apa? Kalau diwakafkan mulia. Kalau dipakai buat apa? Mengundang fitnah, mengundang beban, dan nggak akan tenang, Mi. Betul. Keluar, takut dibaret. Iya. Aduh, takut dijambret. Wah, udah nggak tenang. Nanti kalau kehujanan, tasnya yang dipayungin. Iya. Karena takut. Orangnya nggak apa-apa demam. Orangnya nggak apa-apa demam. Yang penting tasnya jangan ada kena air aja. Karena gini, mitos terang ya, teman-teman semuanya. Saya pernah sajat itu. Mobil saya biasa-biasa aja sih. Diambil batu, Mi. Ya namanya anak-anak. Iya. Ya. Pintu mobil saya diukir Mas Sajat. Itu Masya Allah. Segitunya mobil murah loh. Tapi saya udah mau marah. Langsung saya ingat. Ya Allah, ini anakku. Kalau robek tuh mobil, aku bisa beli lagi. Tapi kalau hancur hatinya, gimana saya bisa ngapus itu? Akhirnya saya ingat, udah berarti bener ya kalau bahayanya mobil mewah tuh di hati. Kita tuh, jujur nih, saya pernah punya BMW seri terbaru, ya Mia, kilometernya cuma 18.000. Bayangin teman-teman, dan itu Masya Allah ya, Sajat naik sepeda, dia mau masuk. Itu mau masuk sepeda takut itu setangnya itu nyangkut di cat itu sampai, nah hati-hati nak. Itu ya Allah di dunia banget nih. Akhirnya apa? Habis jual. Habis jual udah buat apa? Jadi garasinya melompong sekarang. Kalau Abi mau jadi flexing gampang. Gampang keluar aja pakai mobil itu. Dijual BMW, datang Mini Cooper. Allahu Akbar. Susah nih kalau udah nolak-nolak memang udah rezeki. Bapak nggak sombong ya? Bapak nggak sombong. Flexing nih. Enggak. Tapi Cooper itu hadiah. Dan nanti hasil penjualannya juga buat pesantren. Tapi artinya kalau kita mau flexing gampang. Iya. Flexing. Tanah wakaf 100 miliar. Tongklek dikit aja udah bisa beli mobil. Gak usah lah ya gitu. Akhirnya kita merdeka kan? Merdeka kita. Ya jadi gak usah lah kayak gitu-gitu. Ya bismillah, stop teman-teman semuanya. Ingat ya, harta akan ada 2 hisab. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat manfaat dari obrolan kecil ini. Jangan sampai kita terjebak kepada flexing. Pura-pura kaya padahal miskin. Betul. Mendingan pura-pura miskin padahal kaya. Oh gitu ya? Iyalah, mendingan pura-pura miskin aja padahal orang kaya daripada pura-pura kaya. Ya kan? Betul juga sih, betul juga. Gitu ya. Pura-pura punya, enggak punya kok. Padahal wah, gitu lebih keren kan? Daripada sok, wah ternyata hutang ribanya banyak. Wah, belum ini lagi. Nanti kita nyambung lagi ngobrol tentang hutang riba. Lebih ngeri lagi. Tutup dulu ya karena kita mau lanjutin minum lagi. Nikmat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan para wakif, para donatur. Alhamdulillah wakaf untuk pembangunan studio Cinta Quran Kreatif Studio bertahap telah dilakukan. Beberapa alat-alat canggih untuk menopang dakwah digital telah kita tunaikan. Dan bertahap kita akan menyelesaikan pembangunan, yakni pembebasan tanahnya dan pembangunan gedungnya, juga infrastrukturnya. Tentu semua alat-alat ini digunakan di jalan dakwah. Dan bayangkan, setiap kali alat ini ditayangkan untuk menghantarkan hidayah, maka kita pun kebagian pahalanya. Bahagia sekali. Maka sahabat semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan
tentu ini belum tuntas, belum selesai. Karena ini adalah bagian kecil dari perjuangan kita menghantar hidayah hingga ke penjuru dunia dengan media dakwah digital. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kekuatan, dan istiqomah dalam kebaikan. Lanjutkan wakafnya, insya Allah masih ada kesempatan bagi yang belum berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.